Oke, shalom semuanya. Tuhan berkati Anda semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, para Romo, terima kasih banyak saya boleh berada di tengah-tengah Anda untuk sedikit berbagi tentang apa? Tentang hidup berkeluarga. Romo Yosef tadi sudah membagikan tentang pastoral di tempat yang pedalaman. Saya tidak pernah ke pedalaman. Tugas saya 25 tahun di rumah retret, memberi retret anak-anak sampai orang tua. Itu tugas saya. Dan 25 tahun saya retret, prestasi saya adalah apa? 25 tahun memberi retret, tidak ada yang bertobat, saudara-saudara. Haleluya. Semuanya, bahkan setelah retret saya lihat anak-anak malah berkelahi di depan saya gitu ya. Ibu-ibu kalau pas retret menangis, apalagi ibu-ibu WK. Ibu ingat suami Anda. Begitu lama Anda siksa. Mereka menderita. Lalu para ibu, iya ya, betul Romo. Coba pulang cintai mereka. Karena ada saatnya di mana suami ibu dipanggil oleh Tuhan. Wah, langsung ketakutan Bapak Ibu. Betul Romo, mereka langsung ngomong, ya Romo nanti pulang akan saya peluk, saya cium, saya cintai. Pas pulang ngelihat suami sedang gini aja. Cucian banyak, rumah berantakan, langsung gak jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, keluarga itu hadiah, keluarga itu anugerah dari Tuhan. Tidak serta-merta mudah menerimanya. Nggak gampang. Saya dulu berpikir bahwa jadi Romo itu hebat. Nggak kawin coy. Selama-lamanya. Karena saya pernah di pesawat. Lalu saya duduk, saya kan tidak pakai atribut imam. Saya buat pada saat pesawat itu take off, saya buat tanda salib dan berdoa. Di samping saya adalah seorang ibu yang berjilbab. Lalu dia kagum. Bapak ini seorang Katolik. Ya, apa pekerjaan Bapak? Saya berkata, saya seorang pastor. Ibu langsung kaget. Hah? Jadi Bapak nggak kawin ya? Lalu dia tanya, Bapak normal? Normal Bu gitu ya. Jadi memang menjadi imam dulu saya pikir wah berat. Tetapi setelah saya belajar di Filipina, counseling keluarga, menjadi imam itu lebih gampang daripada hidup bersuami istri. Jadi hidup suami istri itu berat banget, berat banget. Maka banyak masalah toh. Dan siapa tempat pengungkapan masalah kalau bukan Romo lagi gitu ya. Anda harus mencintai orang yang sama. Dan makin lama dilihat bukan makin indah, makin tidak jelas bentuknya. Tapi bagaimanapun dia suami Anda, dia istri Anda. Jangan lupa para istri, mengapa suami Anda jadi seperti itu? Karena kawin dengan Anda. Dan para suami pun, kenapa ya istri saya kok makin lama makin laule, makin cerewet? Lah karena kawin dengan Anda. Maka keluarga sebagai anugerah, berkat, sekali lagi tidak mudah untuk kita pahami. Karena hidup berkeluarga itu kadang-kadang merepotkan. Anda ingat bahwa dengan hidup berkeluarga Anda itu ada yang menjaga. Ada yang menjaga loh Pak. Jadi Bapak Ibu lihat hidup berkeluarga itu sebuah anugerah. Anda masih produktif bisa dapat penghasilan banyak, tetap dicintai. Anda sudah tidak produktif lagi, tetap dipelihara. Walaupun terpaksa.
Jadi mari kita lihat kalau keluarga itu indah, kita lihat di dalam apa kitab suci. Bisa ditayangkan kah? Kita lihat di dalam kitab Kejadian. Mohon maaf Anda tadi sudah makan, nyaman, sekarang kita dengarkan firman. Gak apa-apa ya, supaya apa firman ini menyentuh hati Anda dan membuka dompet Anda. Ada misi saudara-saudara. Jangan macam-macam. Firman itu harus menggerakkan. Menggerakkan apa? Kasih. Dan kasih itu bukan berkata kepada Pastor Yosef, kasihan ya. No, kasih gitu ya. Nah, kita lihat di dalam kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Tidak baik. Hebat banget. Tuhan itu mikirin kita. Tuhan itu setelah menciptakan, nggak dibiarin, nggak. Tidak baik si manusia itu sendirian. Harus ada apa? Teman yang sepadan. Artinya sepadan itu bukan sama, bukan cocok. Nggak ada ya perkawinan yang cocok, nggak ada. Dicocok-cocokin. Betapa realitas dan iklan itu berbeda. Jadi saudaraku yang terkasih, pada saat pacaran itu adalah sebuah apa? Bukan sesuatu hidup bersama yang nyata. Realitasnya adalah setelah 1-2 tahun keluar aslinya. Yang tadinya pangeran, wanita yang tadinya begitu baik, senyum, ramah, mendengarkan, jadi komandan coy di rumah. Komandan. Saya bergaul dengan para bapak-bapak yang naik motor Harley. Tatonya harimau coy. Harimau, ngeri saya kalau lihat tatonya. Kalau mau jalan, mah mau naik Harley. Gak! Langsung harimau itu jadi kucing saudara-saudara. Maka dia kalau naik Harley selalu panggil saya, Romo kita naik yuk bareng-bareng gitu. Terus ya udah ayo kita naik. Lalu Mak dengan Romo, oh ya sudah kalau dengan Romo boleh. Jadi Bapak Ibu terkasih, bahwa di dalam sebuah perkawinan terjadi hal yang tidak nyaman, tidak membuat kita merasa cocok. Wajar. Dan that is life. Itu perkawinan. Tetapi sekali lagi di dalam kitab suci pun dijelaskan bahwa apa? Manusia itu yang telah dibentuk oleh Tuhan dibawanya kepada manusia. Dibawa anugerah Bapak Ibu. Jadi coba lihat, pandang anugerah terindah dalam hidup Anda. Aneh toh, kok jadi kayak gini? Tapi sekali lagi bahwa memang sejak awal pasangan itu adalah anugerah pemberian Allah. Nah kalau demikian adanya, mari kita lihat perkawinan itu proyeknya Tuhan. Jadi ini rencana Tuhan, bukan hanya Anda yang mau, bukan. Tuhan yang mau. Maka Yesus berkata bagus, apa yang diperhatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena ini proyeknya Tuhan. Amoris Laetitia, Bapak Paus Fransiskus mengatakan seperti itu. Kalau proyeknya Tuhan, maka hidup manusia itu seperti di dalam perjanjian lama. Allah itu memberkati. Jadi kalau Anda berani diberkati Tuhan, setialah. Bertahanlah. Yang paling susah adalah apa? Bertahan. Di rumah retret, saya senang dengan anak-anak pada saat bergaul, bercerita, ngobrol. Seringkali saya sedih kalau dengan anak-anak.
Suatu saat saya itu habis retret, saya pakai jubah kayak gini, beres-beres, anak-anak sedang ke ruang makan. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan loncat ke punggung saya. Romo, boleh ya aku minta gendong? Hah? Kenapa? Aku udah gak punya papa sejak kecil. Oh ya sudah, boleh. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau keluarga proyek Allah menjadi imam proyek Allah, tidak serta-merta proyek itu berjalan gampang. Enggak. Proyek bangun gereja aja susah. Lihat, harusnya ngurusin sakramen, malah saksemen yang diurusin. Bapak Ibu, di dalam proyek Allah selalu ada apa? Berkat. Dan berkat itu tidak mudah. Dan berkat itu tidak begitu nyoh, enggak. You do something and God will bless you. You do nothing, you will not get the miracle. Jadi kalau Anda berdoa, Tuhan rukunkan keluarga, semoga keluarga saya baik-baik saja. Lalu Anda tetap aja hidupnya nggak jelas, nggak pernah punya waktu untuk keluarga. Jangan minta Tuhan merukunkan. Jadi kalau perkawinan itu proyeknya Allah, ya bekerja sama dengan Tuhan dong. Jangan Tuhan suruh kerja dan Anda diam saja. Nggak bisa, nggak jalan. Kami pun para imam sama. Saya harus berdoa, saya harus memelihara hidup rohani saya harus baca buku, saya harus mendengarkan apa? Konseling, apalagi kalau ibu-ibu konseling tuh saudara-saudara, Bu 1 jam ya, iya. Lalu saya mengatakan, Bu udah 1 jam, sebentar pastor, sebentar. Anda tahu tambahannya berapa? 3 jam saudara-saudara. Dan beberapa ibu-ibu yang datang cuma ngomong, terus saya mau ngomong, nanti dulu pastor, saya ngomong dulu. Sudah panjang saya dengerin aja ya. Setelah itu ibu itu berkata, sudah selesai, saya pulang Romo ya, saya sudah bebas. Hah? Bu, ya ibu bebas, saya berbeban sekarang, kata saya itu. Jadi memang kalau kita tidak pernah dekat dengan Tuhan, bersama Tuhan, sekali lagi nggak akan tahan. Jadi apa yang mau saya katakan, Bapak Ibu, demi proyek Allah, jangan pernah coba-coba melawan setan, digoda-goda. Ingat doa kita, jangan masukkan ke dalam pencobaan, karena saya bisa masuk sendirian. Jadi kita tidak mudah melawan kuasa iblis itu, godaan itu gitu ya. Jadi Yesus berkata melawan dia hanya berkata no. Dan kita bisa melirik-lirik kan, kemarin kan bacaan jelas toh. Kalau matamu melihat wanita dan kau menginginkan, kau sudah berzina. Anda tahu, berarti apa? Di surga semuanya matanya buta. Dan gak ada tangan gitu ya. Cungkilah, potonglah. Artinya apa? Memang dengan namanya godaan, we just say no, enough. Cukup, tidak. Dan itu gak gampang. Kita tergoda untuk apa? Sedikitlah, cuma ngobrol kok, cuma jalan bareng kok, cuma makan siang bareng kok. Cuma, dari cuma itu, akhirnya cuma-cuma. Bapak Paus mengingatkan kita bahwa apa? Bahwa keluarga itu beliau memberikan komentar tentang kitab Kejadian. Penolong yang sepadan itu berarti apa? Mengusir kegelisahan manusia. Manusia itu butuh apa? Teman, butuh orang yang mengerti. Butuh orang yang memahami. Dan lihat, laki dan perempuan itu kalau punya masalah beda. Kalau perempuan punya masalah, cenderungnya ingin apa? Bicara.
bicara, ngomong. Kalau laki-laki punya masalah, diam, menarik diri. Maka wanita, bapak-bapak, kalau ngomong terus istri Anda, dari pagi, siang, malam, syukur kepada Allah. Berarti istri Anda normal. Normal tapi harus banyak didoakan. Karena pasti ngomongnya yang sama terus. Yang sama suami coba. Jadi dilihat di sini bahwa semua harus saling mengisi kebutuhan. Nah, bahayanya di dunia sekarang kebutuhan itu diisinya oleh hewan piaraan. Ibu-ibu lebih akrab dengan anjingnya. Dikelonin, diciumin, dielus-elus, diajak ngomong, dan suami tidak pernah dielus-elus. Maka suami bales, dia ngelusin motornya, mobilnya gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya di dalam keluarga punya keasikannya masing-masing. Dan di situ tidak kita temukan kebersamaan. Kita tidak bisa ketemukan lagi kepedulian. Kita tidak bisa temukan lagi suami istri. Kamu punya hidupmu, saya punya hidupku. Jangan saling mengganggu. Sudah, cukup. Lu gak ganggu gue gak ganggu lu. Yang penting kita gak cerai. What? That's not marriage life. Itu bukan perkawinan. Perkawinan itu effortful. Artinya apa? Memang harus penuh dengan usaha keras untuk mempertahankan. Nah, Bapak Paus berkata, kenapa si gereja begitu getol mengatakan keluarga harus bersatu, keluarga harus bersatu. Bahkan di beberapa keuskupan tahun ini adalah tahun keluarga. Kenapa? Karena sukacita yang dialami keluarga adalah sukacita gereja. Gereja itu akan tumbuh kalau keluarga-keluarganya rukun. Sekarang itu setan meruntuhkan manusia lewat keluarga. Hancurkan saja keluarga, pasti berantakan. Karena apa? Lihat, produk dari broken home adalah anak-anak yang tidak punya papa mama. Dan selalu membuat trouble. Selalu membuat masalah. Kalau tidak mampu dan didampingi untuk membereskan luka. Terluka. Jadi kalau keluarga terus diurusi oleh gereja, karena apa? Gereja bersedih kalau mendengar kasus-kasus perceraian. Kalau mendengar kasus-kasus tidak bisa dipertahankan. Hei Bapak Ibu, hati-hati. Di dalam perkawinan sekarang, seringkali orang bersatu bukan karena merasakan kehangatan, tetapi akhirnya lu sibuk sendiri, gua sibuk sendiri, selesai kita punya dunianya masing-masing. Maka para ibu sekarang itu kan dunianya sedang ngetrennya tentang drama Korea. Ya toh, sampai semuanya hafal. Siapa coba Bu? Artis Korea yang paling terkenal di dunia. Gak tahu, Ibu siapa? Bohong, pura-pura gak tahu. Ini berdosa secara massal tuh seperti gak tahu. Padahal kalau diselidiki di handphonenya dibahas itu namanya artis Korea. Artis Korea terkenal itu namanya Annyeonghaseyo. Anda masuk restoran Korea, annyeonghaseyo gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau nonton drama Korea bisa sampai nangis-nangis, terharu. Kenapa sampai seperti itu? Karena suami gua kok gak seganteng dia ya gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, memang mempertahankan sebuah hidup perkawinan sekali lagi
adalah sebuah usaha yang tidak mudah. Apalagi setelah hidup bareng tadi, aslinya keluar semuanya. Maka ada seorang istri itu berkata, Romo, itu lampu ya udah lama putus. Saya tuh ngomong ke suami saya, Pak, lampu putus. Oh. Sebulan kemudian, Pak, lampu putus. Oh, nanti. Setengah tahun kemudian, Pak, lampu putus. Yes. Akhirnya saya jengkel Romo. Saya ambil tangga, saya sendiri yang pasang lampu. Dan si bapak di bawah berkata, Mah, hati-hati, Mah, hati-hati. Nanti saya jatuh, kamu jatuh, saya panggil Romo sakramen perminyakan, kata si bapaknya. Jadi bisa terjadi bahwa pasangan yang dulunya seperti ini setelah perkawinan berubah. Banyak terjadi. Dan ini kasus di dalam apa? Hubungan perkawinan. Bapak Paus mengatakan apa? Bagus banget loh. Keluarga itu jalan kekudusan. Hidup berkeluarga merupakan jalan sesungguhnya bagi pengudusan. Jadi memang Bapak Ibu, keluarga itu tempat kita dikuduskan. Dan menguduskan itu bukan berarti bahwa selalu harus berdoa bareng. Ini kekudusan. Ada suami istri karena saking kudusnya, begitu kudusnya, sebelum mengadakan hubungan suami istri, berdoa dahulu. Dan gak tanggung-tanggung berdoanya, rosario. Sampai suaminya berkata, Mah, ayo Pak, udah, gak nafsu gitu. Jadi pengudusan itu bukan berarti seperti itu. Pengudusan itu berarti apa? Ingat, jalan kekudusan itu selalu harus melalui penderitaan. Maka memang kelemahan pasangan itu hadir dalam hidup Anda untuk menguduskan Anda. Lihat, untuk menguduskan Anda. Jadi di sini pertanyaannya tahan atau tidak? Kalau Anda bertahan dan bisa menikmati, Anda kudus. Anda kudus. Kalau Anda tidak tahan dan melarikan diri, berarti Anda jatuh di dalam apa? Di dalam pencobaan. Jadi memang sarana di dalam kehidupan perkawinan adalah pasangan yang mengasah kita, yang membentuk kita. Jangan pikir para pastor pun hidup di dalam biara ataupun para suster, kudus. Enggak, wedus mereka. Kita tuh di pastoran tidak bisa tinggal dengan pastor yang cocok. Fransiskan, Salib Suci, Projo pun sekarang menganut ketaatan. Uskup berkata, dengan ini, kamu tinggal dengan ini. Nggak bisa, Bapak Uskup provinsial boleh nawar? Enggak, terima. Dan kalau cocok, enak. Banyaknya tidak cocok. Jadi memang lihat bahwa tidak ada komunitas ideal, tidak ada keluarga ideal. Anda pikir kalau pasangan suami istri yang ke gereja bareng-bareng pegangan tangan, salam damainya cipika-cipiki. Belum tentu. Anda tidak tahu dalamnya. Ingat, semua keluarga itu pasti punya salib, punya penderitaan. Mari sekarang pikirkan salib dalam hidup perkawinan Anda. Siapa di sini yang duduk sebelah salib kehidupan Anda? Tidak perlu angkat tangan, tapi angkat kaki saja dari sini gitu ya. Jadi perhatikan bahwa memang kelemahan-kelemahan pasangan sekali lagi adalah cara Tuhan menguduskan kita. Bukan cara Tuhan untuk membuat kita menderita, enggak. Menguduskan kita. Karena kekudusan itu terletak pada apa? Kesetiaan
dalam penderitaan. Itu kekudusan. Dan di sini lihat Amoris Laetitia mengatakan apa? Tantangan hidup berkeluarga apa? Memperlakukan relasi perkawinan itu seperti barang. Kalau nggak cocok, buang. Selesai. Saya baru kemarin berbicara dengan seorang psikolog. Dia punya data tahun 2021. Pernikahan terjadi 1,74 juta perkawinan. Dia punya samplingnya. Dari 1,74 juta kasus bercerainya ada 447.743. Itu berarti apa? 25% perceraian. Dan Anda tahu perceraian itu, siapa yang menggugat cerai umumnya? Benar, istri. Istri yang banyak menggugat cerai. Karena kalau di keluarga itu selalu yang merasa bahwa keluarga punya masalah adalah istri. Suami biasa aja. Karena apa? Suami tidak pernah punya masalah karena dia sumber masalahnya. Sorry. Nda. Wah, ibu-ibu tepuk tangan saudara-saudara. Tuhan, tobatkanlah para istri, Tuhan. Karena bukan, maaf bapak-bapak. Karena bapak-bapak mau punya masalah, mau apa? Udahlah, jalanin lah gitu ya. Tapi para istri selalu merasa keluarga kita tuh harus kayak gini, harus kayak gitu ya. Harus kayak itu. Jadi istri tuh jalannya cepat, lari, suami tuh santai gitu. Udah gini aja bisa, kenapa harus kayak gitu ya. Sehingga Anda gak sabar, Pak. Si bapak, hah? Maka yang sering cepat kena serangan stroke itu siapa? Laki-laki, karena udah kebiasaan. Lalu diteruskanlah, akhirnya stroke gitu ya. Dan hati-hati pada saat diselidiki, rupanya kasus 2021 perceraian terjadi paling utama faktor ekonomi. Sorry, jangan katakan ekonomi itu berarti kekurangan. No. Ekonomi itu terjadi karena apa? Suami istri karena alasan pekerjaan meninggalkan pasangannya. Saya sedih banget memberkati pasangan 2 orang dokter. Lalu yang satu ini laki-lakinya punya ambisi untuk spesialis. Dia ambil spesialis setelah menikah dan Anda tahu spesialis itu nggak gampang. Dan habis waktunya di kuliah atau di rumah sakit. Istrinya have no time. Akhirnya kasus yang menyedihkan apa? Suami berhasil spesialis, istri menggugat cerai. Kamu lebih sayang mencari karier kamu. Kau tidak sayang saya lagi. Ya. Perekonomian, ambisi. Jadi di sini akhirnya apa? Memecahkan kesatuan. Maka sering kalau saya tanya, kalau demi alasan untung gede, apakah kita rela meninggalkan keluarga? Toh, pasti alasannya adalah Romo, ini semua kan untuk siapa? Kalau bukan untuk keluarga, untuk keluarga. Dengan alasan seperti itu. Tapi jangan pernah lupa bahwa setan pun menggodanya di situ. Sewaktu di rumah retret ada seorang ibu naik kijang kotak yang jelek. Gudug datang. Ibu itu datang kepada saya, Romo tolong doakan. Kenapa? Supaya suami saya naik pangkat, Romo.
Ini Kijang Romo sudah 2 turunan, gak ganti-ganti mobil. Dan kalau pagi mau di starter harus manggil 4 tetangga untuk mendorong dulu Romo. Tolong doakan Romo supaya kalau suami naik pangkat Romo, kami kan bisa punya mobil baru. Oke, saya doakan. Karena saya pastor baik, saya doakan. Saudaraku yang terkasih, 3 tahun kemudian ibu itu datang dengan Innova terbaru. Wow, kata saya tuh, pasti mau ngasih persembahan. Kan pastor harus positif dong, positif dong. Pas datang ngasih masalah saudara-saudara. Si ibu itu datang, Romo, ibu hebat, sudah pakai mobil baru 3 tahun udah pakai mobil baru, keren. Romo terima kasih, Romo doakan suami saya cepet banget naik pangkatnya. Doa Romo Jos. Terus kenapa kok ibu wajahnya seperti itu? Itu Romo, setelah suami saya naik pangkat, dia tertarik pada sekretarisnya. Itu bonus naik pangkat, kata saya tuh. Terimalah. Hati-hati, hati-hati. Bahwa rejeki itu dari Tuhan, that's right. Tapi kalau kita tidak pandai menjaganya, memeliharanya, Anda akan kehilangan yang paling berharga dalam hidup Anda. Nah, sekarang mari kita lihat kasus-kasus yang ada. Suami istri sulit berkembang dalam hal cinta karena apa? Pornografi. Maka pernah ada, kalau saya sudah seminar, para suami istri berkata, Romo, kalau hubungan seksual tuh boleh nggak kita pakai gaya macem-macem? Boleh, silakan. Mau gaya melayang, dewa terbang gitu ya. Muncul dari apa? Dari kasur boleh, kata saya, silakan. Terserahlah gitu ya. Jangan coba-coba malam ini apa ya. Langsung istri, kita praktekkan gitu ya. Romo Yosef jangan membayangkan, Romo Yosef menghayati saudaraku ya Tuhanku Yesus. Malah membayangkan, oh gimana ya itu ya. Tidak ada lawan. Hanya pertanyaannya kita lupa. Seksualitas kalau hanya sebagai making love, that's not right. Banyak para ibu wanita yang terluka. Karena apa? Di dalam seksualitas seolah-olah yang paling utama adalah apa? Kepuasan. Dan ingat, laki-laki itu kan cepat sekali naiknya, on-nya. Perempuan tuh on off gitu ya. Nggak percaya Bu? Coba malam ini Anda pakai daster jatuhin kutangnya, pasti suami gitu ya. Lalu istri akan berkata, jijik, kata saya, apaan sih? Gitu itu. Maka pernah seorang ibu berkata kepada saya, Romo, saya tuh sudah menikah 10 tahun, sudah punya 3 anak, udah cukup lah, suami saya udah gak perlu gitu-gitu lagi. Gitu. Gak boleh, harus terjadi, karena di dalam seksualitas adalah ungkapan kasih yang tertinggi. Tapi udah gak mau. Terus suami bagaimana? Suruh saya jadi Romo aja ya. Enak aja kita gak terima barang second kayak gitu, enak aja. Bapak Ibu ingat, seksualitas menjadi berat kalau Anda cuma making love. Gereja justru mengajarkan bukan making love, tapi love making. Beda love making. Love making itu adalah apa? Kehangatan, kasih, disapa. Ingat, wanita itu paling ingin apa? Diakui, ngomong, Mom, you are beautiful.
Betul. Walaupun bohong, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Romo yang ngajarin. Kalau suami nggak butuh diakui, Pak kamu ganteng banget, apaan sih? Gitu. Nggak. Tapi kalau bagi wanita butuh banget kata-kata itu. Kata-kata yang menghangatkan. Kata-kata yang membuat dia merasa, wow, butuh. Maka lihat wanita itu selalu dandan. Dandan. Pria enggak perlu dandan, baju juga disediakan istrinya. Pah pakai ini, oke. Yang ini, oke. Terima jadi. Maka kalau wanita itu pakai baju macam-macam bentuknya. Ada sayapnya lah, ada buntutnya lah gitu ya. Belah pinggir, belah tengah, bolong tengahnya, macam-macam pokoknya. Laki-laki batik lagi, garis-garis lagi, garis-garis lagi gitu. Cuma itu. Nggak percaya, Bu pulanglah, buka baju Anda, bandingkan dengan punya suami Anda. Ya toh, 2 lemari milik Anda. Bapak di keranjang doang gitu ya. Betul Pak? Ikut berduka cita Pak. Lebih banyak saya kalau begitu Pak. Saya itu kemana-mana pergi, dikasih batik lagi. Jadi lihat, love making itu adalah apa? Perhatian. Dan wanita itu butuh diperhatikan sampai kapanpun butuh dipuji. Nah Pak, tetap pujilah, Mam. Keren. You are beautiful, you know. Love making itu harus ada verbal. Juga harus ada sentuhan. Bimbing. Ini menarik. Saya mengatakan, I always thought love was shaped like a heart. But it's actually shaped like a cross. Cinta itu sepertinya, wow hati, no. Cinta itu salib. That is true love. Maka bagaimana supaya kita mencapai sebuah perkawinan yang terberkati? Pertama, saya mau mengatakan, kalau perkawinan itu berasal dari Tuhan, dan ini rancangan Tuhan, balik lagi pada Tuhan. Balik lagi. Pada saat Anda marah, tolong jangan langsung emosi. Jangan langsung ledakkan kemarahan. Saya selalu mengatakan kepada para ibu bapak, Pak, Bu, sebelum Anda marah dengan pasangan, 3 kali salam Maria dahulu. Pak, kalau Anda mendengar istri Anda marah, hadapi dengan 3 salam Maria. Jos. Istri Anda, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Saya yakin piring namplok ke wajah Anda. Apa saya mau katakan masuk dalam Tuhan? Yesus pun mengingatkan kita di dalam Yohanes. Akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Kamu tidak akan pernah berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi orang itu hanya kuat kalau orang bersama Tuhan. Ingat loh Pak. Dan jangan pernah lupa, kalau kita bersama Tuhan, semua akan dimudahkan. Enggak. Bersama Tuhan kita akan dikuatkan, bukan dimudahkan. Ada seorang ibu-ibu berdoa di patung Maria Pieta. Karena dia begitu sedihnya, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih kau berikan pasangan yang begitu baik. Tahun-tahun pertama kami lalui dengan penuh kasih. Tapi setelah 15 tahun ini Tuhan, saya gak tahan Tuhan.
Silahkan saya kembalikan padamu Tuhan. Kalau kau mau manggil, sekarang juga enggak apa-apa tuh. Jadi ingat, doa itu adalah apa? Hal yang baik. Hal yang baik. Doa bukanlah saat kita untuk mengubah Tuhan. Doa adalah saat hati kita diubah oleh Tuhan. Maka seringkali Tuhan itu jalannya aneh-aneh. Gak kita duga. Sama. Di dalam kehidupan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita selalu akan berkata kepada pasangan, siapa yang paling hebat dalam keluarga ini? Susah. Kalau tidak ada orang yang tinggal di dalam Tuhan, maka apa yang terjadi? Orang akan merasa paling benar sendiri. Maka Bapak Yohanes Paulus, Santo Yohanes Paulus berkata, the family that prays together, stay together. Jadi orang yang berdoa bareng-bareng dalam keluarga, dia akan bertahan kuat. Yang kedua adalah apa? Relationship cannot grow without communication. Jadi komunikasi adalah hal mutlak dalam cinta. Kalau Anda masih mencintai dan gak ngomong lagi, bohong. Anda udah gak cinta. Lawan cinta itu bukan tidak cinta. Lawan kata dari cinta adalah tidak peduli. Dan kalau orang sudah tidak peduli, udah gak mau ngomong lagi. Terserahlah lu mau apa. Gue gak mau komen, gue gak mau ngomong, terserah. Tidak ada komunikasi. Blocking. Maka bagaimanapun komunikasi harus dilakukan. Sapalah. Dan di dalam cinta, cinta itu not wait, no. Cinta itu tidak menunggu. Cinta itu selalu merupakan langkah pertama. Duluan. Dan yang terakhir adalah apa? Ini yang paling sulit saudara-saudaraku. Di dalam perkawinan adalah apa? Pengampunan. Ingat, tidak ada keluarga yang sempurna, kata Bapak Paus. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang sempurna dan kita tidak punya anak-anak sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Maka Ibu Teresa berkata, if we really want to love, we must learn how to forgive. Dan memaafkan itu bukan karena pasangan Anda layak dimaafkan. Memaafkan itu bukan karena pasangan Anda berubah, bukan. Anda memaafkan karena Anda ingin bahagia. Karena kalau tidak bisa memaafkan, Anda ingat lagi lukanya, dan jengkel lagi. Ya, tidak. Marah lagi, kesel lagi. Lihat, ini kata-kata terakhir yang ingin saya bawa Anda untuk merenungkan. Sometimes God does not change the situation because He is trying to change your heart. Bapak Ibu, Allah itu bukan Tuhan yang senang menyenangkan kita, bukan. Allah itu senang membentuk kita. Dan sekali lagi, Allah itu membentuk kita lewat siapa? Pasangan kita. Jadi kalau Anda hidup dengan pasangan yang menyebalkan, haleluya. Ibu-ibu teriak haleluya. Aduh, yang paling keras kelihatan sakit hatinya saudara-saudaraku. Bersyukurlah, karena Allah itu mau membentuk Anda. Dan sekali lagi, dibentuk itu adalah hal yang menyakitkan. Sebatang pohon mau dijadikan patung yang indah harus dipotong, digergaji, dipahat. Seperti itulah kita dibentuk oleh Tuhan. Maka saya ingat sekali sebuah lagu yang menjadi kekuatan.
Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Saudara-saudaraku lihat, dengan apa kebalasan Tuhan kita buat? Bukan selain puji dan sembah Kau. Memuji itu berarti apa? Bersyukur. Tuhan, saya bersyukur saya punya pasangan dalam hidup saya. Bapak Ibu, jangan pernah lupa pasangan Anda dari Tuhan. Suatu saat Tuhan ambil dia. Maka syukurilah. Jangan terlalu melihat hal yang jeleknya. Banyak yang indah ada dalam diri pasangan Anda. Banyak banget. Anda cuma gak mau ngeliat. Terlalu extensionnya terlalu berat. Bapak Ibu, kalau Anda sudah diberkati dengan suami yang sekali lagi tak mudah untuk dicintai. Yang mudah dicintai itu cuma Tuhan. Benar, suami itu sulit dicintai. Memang, karena apa? Dia buatan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dan kita akan bersatu dengan Tuhan kalau kita kuat mencintai buatan Tuhan ini. Nah, saudaraku, kalau kita sudah diberkati, maka baiknya kita pun memberkati saudara-saudari kita. Apalagi malam ini kan tali kasih. Sudah mulai gelisah ya Anda, hati Anda ya. Jangan takut, jangan berkata, Romo saya nggak bawa uang sekarang. Nggak masalah. Bisa transfer soy, bisa transfer. Ada rekeningnya toh Romo Yosef? Ada, tenang. Bukan milik Romo Yosef, milik gereja. Romo Yosef, kalau mencari uang demi kerajaan Allah jangan malu. Kalau untuk diri sendiri harus tahu malu. Maka Bapak Ibu, malam hari ini adalah malam penuh berkat. Mari kita belajar meringankan beban saudara-saudari kita. Romo Yosef tidak hanya mau membangun gereja, dan gereja itu bukan semata-mata bangunan tetapi umat. Saya terharu tadi Romo Yosef memangku orang sakit, membawa orang sakit itu ke tempat ini. Dan itu dilakukan sendiri oleh beliau. Maka kita harus dukung pelayanan beliau. Amsal, saya ingat loh, di dalam kitab suci itu ada kitab Amsal. Bagus, saya tuh tiba-tiba pas jalan naik pesawat, buka-buka kitab suci, kok muncul Amsal ini? Lalu saya berkata, Tuhan, kenapa kok muncul Amsal ini? Saya tolong bacakan untuk orang Pontianak. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Asli tadi pas buka kitab suci muncul ini. Kata-katanya gini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, yang menyebar harta tuh di sini adanya saudara-saudara. Tepuk tangan untuk Anda. Maka saya undang Ibu Susi, Mas Agung, bagaimana tali kasih ini akan kita lakukan. Silakan. Terima kasih banyak untuk tim puji-pujian. Tepuk tangan untuk Anda semua. Saya bersyukur kepada Tuhan, semuanya menulis, tidak ada satupun yang keluar tetesan air mata. Semua menulis dengan penuh sukacita, penuh senyum, begitu berbahagia dalam memberi. Inilah ciri khas anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, semoga panitia bisa menghitung. Hanya saya boleh mengundang Romo Yosef dulu sebentar. Kemari Romo Yosef, silakan. Tepuk tangan untuk Romo Yosef. Secara simbolis, Pak, mana? Oh itu udah, ya. Juga langsung diumumkan ya Pak ya.
Ladies and gentlemen. Baik, selamat malam semuanya. Jadi tali kasih yang terkumpul pada malam ini 200 juta 211765. Tepuk tangan. Tepuk tangan semua, terima kasih buat semuanya. Malam ini 211.765.000 rupiah. Terima kasih untuk berkatnya. Romo tertunduk. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu atas kemurahan hatinya. Gue juga jadi nangis, saudara-saudara. Baik, terima kasih. Ya Bapak Ibu, gerakan Anda membuat umat banyak merasakan bahwa Allah itu baik, Allah itu kasih. Maka saudara-saudariku, mari kita berdoa, kita bersyukur bahwa malam hari ini Tuhan telah mengasihi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sungguh Engkau Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, patut kami sembah. Kau Allah yang begitu peduli pada kami. Tangan-Mu selalu terulur memberkati kami. Khususnya malam ini, Kau sungguh hadir dalam diri saudara-saudari kami. Mereka punya cinta, mereka punya kasih, mereka punya kepedulian. Terima kasih Tuhan, kepedulian mereka sungguh berarti untuk menegakkan cinta-Mu kepada umat-Mu yang berkekurangan. Maka kami mohon, berkatilah umat-Mu yang telah berbelas kasih ini. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka. Dan kami pun ingin berdoa bagi karya saudara kami, Romo Yosef Yuwono, bersama umatnya. Semoga di tengah-tengah kesederhanaan, mereka tidak pernah merasa sendirian. Mereka selalu merasa Allah itu peduli, Allah itu sungguh nyata penuh kasih. Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu yang begitu besar, yang malam ini kami alami dan kami rasakan. Dan biarkan berkat-Mu melimpah atas umat-Mu yang penuh kasih ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih banyak. Saya berikan kembali kepada MC.